Kontroversi di Piala Asia U17 2025. Pelatih Korea Selatan U17 klaim kekalahan dari Indonesia adalah strategi untuk hindari Korea Utara. Riyadh, Arab Saudi. Piala Asia U17 2025 diwarnai kontroversi setelah pelatih timnas Korea Selatan U17, Baek Ki-tae, mengklaim bahwa kekalahan timnya dari Indonesia di babak 16 besar merupakan bagian dari strategi untuk menghindari pertemuan dengan Korea Utara di fase selanjutnya. Pernyataan ini memicu perdebatan luas di kalangan pecinta sepak bola Asia. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, pada 4 April 2025, Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-91, setelah memanfaatkan bola rebound dari tendangan penalti yang sempat ditepis kiper Korea Selatan. Meskipun secara statistik Korea Selatan lebih unggul dalam penguasaan bola dan peluang, pertahanan solid Indonesia berhasil meredam serangan lawan. Pelatih Nova Arianto menerapkan formasi defensif yang efektif, membuat para pemain Korea Selatan frustrasi dan gagal mencetak gol. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Baek Ki-tae menyatakan bahwa kekalahan tersebut adalah bagian dari strategi untuk menghindari pertemuan dengan Korea Utara di fase gugur. Menurutnya, dengan menjadi runner-up grup, Korea Selatan dapat menghindari jalur yang mempertemukan mereka dengan Korea Utara hingga babak final. Kami bisa saja menang dengan skor telak atas Indonesia. Namun, kami memilih untuk memberikan kemenangan kepada mereka agar bisa menjadi runner-up grup dan menghindari pertemuan dengan Korea Utara di fase berikutnya, ujar Baek Ki-tae. Pernyataan Baek Ki-tae mendapat tanggapan keras dari pihak Indonesia. Pelatih Nova Arianto menolak klaim tersebut dan menegaskan bahwa kemenangan timnya adalah hasil dari kerja keras dan strategi yang matang. Kami tidak menerima anggapan bahwa kemenangan ini adalah pemberian. Para pemain telah berjuang keras di lapangan, dan hasil ini adalah buah dari kerja keras mereka, tegas Nova Arianto. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim Baek Ki-tae. Namun, beberapa pengamat sepak bola menyatakan bahwa tindakan sengaja kalah untuk mengatur jalur pertandingan dapat merusak integritas kompetisi. Jika benar Korea Selatan sengaja kalah, ini adalah tindakan yang tidak sportif dan merusak semangat fair play dalam olahraga, ujar seorang analis sepak bola Asia. Kontroversi ini menambah dinamika dalam Piala Asia U17 2025. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 melanjutkan perjuangannya di turnamen dengan semangat tinggi, bertekad untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi yang terbaik di Asia. Berikut ini bagan 8 besar Piala Asia U17 2025 terbaru hari ini. Yang pertama kita membahas bagan sebelah kanan, juara grup C, Timnas Indonesia akan menghadapi runner-up di grup D, Timnas Korea Utara. Kemudian juara grup A, Timnas Uzbekistan akan menghadapi runner-up di grup B, Timnas Uni Emirat Arab. Sedangkan di bagian kiri, juara grup D, Timnas Tajikistan akan menghadapi runner-up di grup C, Timnas Korea Selatan. Sedangkan juara grup B, Timnas Jepang akan menghadapi runner-up di grup A, Timnas Arab Saudi. Inilah bagan 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025. Menurut kalian, dapatkah Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 di tahun 2025 dan akhirnya menjadi juara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Berikut ini klasmen akhir Piala Asia U17 2025 terbaru hari ini. Klasmen akhir di grup A. Di posisi pertama ada Timnas Uzbekistan dengan 9 poin. Kemudian di posisi kedua ada Timnas Arab Saudi dengan 6 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Cina dengan 3 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Thailand dengan 0 poin. Kemudian klasmen akhir di grup B. Di posisi pertama ada Timnas Jepang dengan 4 poin. Di posisi kedua ada Timnas Uni Emirat Arab dengan 4 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Australia dengan 4 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Vietnam dengan 3 poin. Di grup B, Timnas Australia dan Timnas Vietnam harus gugur dari babak 8 besar Piala Asia U17 di tahun 2025. Kemudian klasmen akhir di grup C.
Di posisi pertama ada Timnas Indonesia dengan 9 poin. Di posisi kedua ada Timnas Korea Selatan dengan 6 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Yaman dengan 3 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Afghanistan dengan 0 poin. Di grup C, Timnas Indonesia dan Timnas Korea Selatan berhasil melaju ke babak 8 besar Piala Asia U17 tahun 2025 dan otomatis lolos ke Piala Dunia U17 di tahun 2025 yang akan dimulai pada bulan November tahun 2025. Menurut kalian, dapatkah Timnas Indonesia menjadi juara di turnamen kali ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Kemudian klasmen akhir di grup D. Di posisi pertama ada Timnas Tajikistan dengan 6 poin. Kemudian di posisi kedua ada Timnas Korea Utara dengan 5 poin. Di posisi ketiga ada Timnas Oman dengan 4 poin. Dan di posisi keempat ada Timnas Iran dengan 1 poin. Berikut ini 5 pertandingan terakhir Timnas Korea Utara U17 di semua ajang. Yang pertama di pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 pada tanggal 24 Oktober 2024. Pertandingan antara Timnas Iran versus Timnas Korea Utara berakhir dengan skor telak 1-4 untuk kemenangan Timnas Korea Utara. Kemudian, di pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 pada tanggal 26 Oktober 2024. Pertandingan antara Timnas Jordania versus Timnas Korea Utara berakhir dengan skor telak 0-3 untuk kemenangan Timnas Korea Utara. Kemudian, di pertandingan Piala Asia U17 yang digelar pada tanggal 6 April 2025, pertandingan antara Timnas Iran versus Timnas Korea Utara berakhir dengan skor imbang 1-1. Kemudian, di pertandingan Piala Asia U17 pada pertandingan kedua di tanggal 8 April 2025, pertandingan antara Timnas Korea Utara versus Timnas Tajikistan berakhir dengan skor telak 3-0 untuk kemenangan Timnas Korea Utara. Sementara pada pertandingan ketiga di pertandingan Piala Asia U17, tanggal 12 April 2025, pertandingan antara Timnas Oman versus Timnas Korea Utara berakhir dengan skor imbang 2-2. Dengan hasil ini, dalam 5 pertandingan terakhir Timnas Korea Utara berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang dalam 5 pertandingan terakhir. Dengan hasil ini pula, Timnas Korea Utara merupakan lawan yang tangguh untuk Timnas Indonesia U17 di pertandingan 8 besar nanti. Berikut ini 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 di semua ajang. Yang pertama di pertandingan persahabatan internasional U17. Pertandingan antara Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor imbang 2-2. Kemudian, di pertandingan persahabatan internasional U17, pertandingan kedua di tanggal 30 Maret 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Iran berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Iran. Beralih ke pertandingan Piala Asia U17. Di tanggal 4 April 2025, pertandingan antara Timnas Korea Selatan melawan Timnas Indonesia berakhir dengan skor tipis 0-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Kemudian di pertandingan Piala Asia U17, pertandingan kedua di tanggal 7 April tahun 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Yaman berakhir dengan skor telak 4-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Kemudian yang terbaru di pertandingan Piala Asia U17 di tanggal 11 April 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Afghanistan berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dengan hasil ini, dalam 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia U17 di semua ajang berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan menelan 1 kali kekalahan. Berikut ini jadwal Piala Asia U17 2025, babak 8 besar pada hari Senin, 14 April 2025. Pertandingan Super Big Match antara Timnas Indonesia melawan Timnas Korea Utara yang akan dimulai pada pukul 21 waktu Indonesia Barat live di RCTI, Global TV, dan streaming di aplikasi Vision Plus. Menurut kalian, berapa skor yang akan didapat Timnas Indonesia di pertandingan 8 besar kali ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar di bawah ini. Timnas Indonesia dan Timnas Korea Utara U17 belum pernah bertemu di kelompok umur U17. Terus dukung Timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal Asian Cup U17 2025. Mudah-mudahan Indonesia keluar sebagai juara Asian Cup U17 2025. Terus dukung channel kami. Dukungan Anda dapat membantu negara mengurangi 1 orang pengangguran di negeri ini.